Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kita bahas investasi apa yang wajib dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan untuk antisipasi masalah krisis ekonomi yang akan menjelang sekarang ini, kalau sempat Pak Prabowo tidak memperlakukan undang-undang perampasan aset. Karena tingkat kepercayaan dari para investor ataupun siapapun, investor dalam dan luar negeri, kalau undang-undang perampasan aset ini tidak diberlakukan, pemerintah tidak akan dipercaya, kawan-kawan. Tak akan dipercaya. Apapun ceritanya akan dibuat, baik dan antara segala macam, itu bukannya sebagai obat, bukannya sebagai suplemen kepada ekonomi kita. Itu membuat dia jatuh lebih berat, jatuh lebih dalam lagi. Lihat aja pengamatan para ekonom-ekonom yang ada di Indonesia sekarang ini, bahkan luar negeri pun sudah mulai melihat keruntuhan ekonomi Indonesia. Nyata sekali. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo dengan instrumennya yang ada, badan intelijen, pengumpul informasi yang sangat valid itu tidak menyadari hal itu? Sangat menyadari. Prabowo pun dengan ahli-ahli ekonominya sekarang itu sangat menyadari bahwa tingkat kepercayaan kepada kita masalah ekonomi itu sangat rentan sekali, sangat jauh. Sehingga Prabowo berusaha memanggil kemarin itu siapanya namanya investor dari Amerika itu bukan investor, itu pialang namanya. Pialang yang mengumpulkan modal-modal orang-orang kaya untuk diinvestasikan. Roy apa namanya, saya tidak lupa namanya. Artinya Prabowo menyadari ini yang masalah yang signifikan, masalah yang penting, masalah yang urgent yang harus dilakukannya sekarang. Tapi kenapa Prabowo tak mau memperlakukan undang-undang perampasan aset? Kita sudah juga membahasnya. Agak sulit memang, kita menyadari juga sulit bagi Prabowo melakukan hal itu, karena di sekeliling dia itu benturan-benturan tembok yang ada di sekeliling dia itu, kalau dia ungkap kasus korupsi, pasti yang terkena adalah barisan-barisan pendukung dia kemarin. Barisan pendukung dia itu ada yang memang pendukung dia tulen seperti Gerindra, ada pendukungnya Jokowi, barisan Jokowi, dan ada barisan yang sekarang ini tidak masuk dalam lingkaran Prabowo, yang sudah seakan-akan sudah menyingkir dari Prabowo karena ketidaktepatan omongan Prabowo untuk melakukan yang namanya pemberantasan korupsi tersebut. Mereka terdiri dari orang-orang para cendekiawan juga yang sekarang sangat gencar sekali menyerang Prabowo dalam masalah kebijaksanaan ekonomi. Nah, mari kita bersikap dan harus mengerti apa yang akan terjadi kira-kira di negara kita ini kalau terus-menerus Prabowo tidak memperlakukan undang-undang perampasan aset untuk menambah devisa negara, untuk menambah uang pemasukan negara, dirampas aset para koruptor yang kalau diselidiki seperti Tom Lembong misalnya. Artinya jarak waktu yang akan diselidiki oleh Prabowo itu sampai 10. Kalau Tom Lembong konten diperkarakan masalah tahun 2015. Artinya 10 tahun yang lalu. Kita ungkit lagi sampai 20 tahun yang lalu, ini akan membuat pemasukan negara kita nih menjadi surplus malahan, bukan defisit lagi jadinya seperti sekarang ini. Kalau diungkit kemudian diambil harta-harta yang dikorupsi, baik yang di store-nya ke luar negeri, yang diletakkannya di luar negeri. Kalau dia korupsi, berapa kerugian negara yang timbul pada waktu itu? Karena menurut angka statistik yang ada, yang bisa dikonfirmasi, 30% dari anggaran kita sejak dulu-dulunya itu dikorupsi. Artinya secara perhitungan logika, kalau itu dirampas dalam tahun ini, untuk 5 tahun yang akan datang kita aman APBN kita. Namun ini tidak dilakukan oleh Prabowo karena ada hal-hal sumbatan, keberatan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kita sebagai pendukung Anies Baswedan lagi-lagi harus mengerti. Tujuan kita mengerti itu, kalau itu terjadi krisis ekonomi, apa yang akan kita lakukan mulai dari sekarang. Misalnya dari sekarang ini harus kita mengencangkan ikat pinggang, cari pemasukan baru, cari uang untuk ditabungkan, dan kalau kita ditabungkan usahakan dalam bentuk emas, karena kalau dalam keadaan krisis nanti uang yang rupiah itu tidak berharga lagi. Sempatlah dolar ini sampai 20.000 1 dolar, itu uang rupiah kita itu udah hancur sehancur-hancurnya. 20.000 itu bukan batas atas nanti, itu batas bawah nantinya. Terus mungkin 20.000, 30.000, 100.000 per 1 dolar, dan pemerintah melaksanakan namanya cetak uang, kita akan kembali ke zaman Soekarno. Dan itu akan terjadi krisis. Krisisnya bukan krisis ekonomi saja, krisis pemerintahan, bisa pemerintahan jatuh seperti tahun 98.
Lagi-lagi saya ingin memberikan pengertian kepada kawan-kawan, hal ini kemungkinan terjadinya sangat besar dan Prabowo sekarang mengerti juga. Apa yang dimengerti oleh Prabowo sekarang? Nah, kita harus tahu dulu apa masalahnya Prabowo tak mau mengundangkan masalah perampasan aset tersebut. Sangat sederhana kawan-kawan. Prabowo membawa gerbongnya Jokowi, di mana gerbong Jokowi itu berkuasa di sekeliling dia sekarang, khusus sekarang ini. Nah, ini berkaitan dengan analisa kita. Ini menguatkan analisa kita ini bahwa ekonomi kita ini tidak baik-baik saja dengan diundangkannya revisi Undang-Undang TNI oleh Prabowo, oleh pemerintah sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Kita bisa melihat revisi undang-undang di DPR itu sangat mudah dan lancar, dan itu atas inisiasi dari pemerintah. Artinya Prabowo di sini untuk mengundangkan revisi undang-undang TNI itu. Apa tujuannya? Prabowo ingin menguatkan TNI di bawah dia. Kita harus mengerti, Prabowo hanya mempercayai sekarang ini TNI Angkatan Darat. Kemarin itu kan selama berapa tahun dia adalah Menteri Pertahanan. Orang-orang itulah yang ada sekarang di barisan dia, yang dipercayainya. Dan jangan lupa juga, Prabowo adalah tentara. Hidupnya adalah dari tentara, sekarang jadi presiden, sebelumnya menjadi Menteri Pertahanan. Artinya dalam gelutan tentara, pergaulannya di situ. Itulah orang-orang yang dipercayai. Sementara kemarin itu Pak Jokowi itu ada di barisan, kalau ini masalah kekuasaan, ini masalah senjata kawan-kawan. Masalah senjatanya siapa? Kita kaitkan nanti, dengarkan analisa saya. Pak Jokowi itu sesuai dengan dugaan dari PDIP yang juga dulunya dilindungi oleh Parcok. Menurut PDIP, Deddy Storus mengatakan Jokowi mempergunakan Parcok. Parcok itu siapa? Kepolisian. Kepolisian ada di mana-mana, di lingkaran Prabowo semua, di badan-badan instansi segala macamnya ada di kepolisian, sehingga sulit bagi Prabowo untuk memberantas korupsi itu, terhambat dalam masalah-masalah itu kalau kita lihat. Makanya Deddy Storus dengan elit-elit PDIP mengatakan ini Parcok inilah yang membuat mereka itu menjegal mereka bersama Jokowi. Jadi artinya Jokowi dengan Parcok ini satu dia di situ. Dan untuk membuat dominasi Parcok itu oleh Prabowo agak sulit karena ada Jokowi di situ. Jokowi walau bagaimanapun juga dia merasa tertekan untuk berhadapan langsung dengan Jokowi karena besarnya jasa Jokowi kepada dia, besarnya andil Jokowi untuk memenangkan dia kemarin. Dan di samping dia ada juga Gibran. Ada apa-apa dengan dia, Gibran lah yang akan naik nanti. Parcok tetap akan naik nanti. Makanya Prabowo mengimbangi TNI di dalam pemerintahan kita sekarang supaya dominasi TNI lebih bagus lagi. Tujuannya apa? Yang sebetulnya, maka berkaitan dengan analisa kita tadi itu, Prabowo, tunggu dulu, masalah revisi undang-undang TNI itu kenapa mudah sekali? Kan itu yang kita bahas tadi. Mudahnya karena juga PDI sekarang kan ketua DPR. Ketua DPR itu menginginkan dominasi dari kepolisian, dominasi dari Parcok itu agak menurun, diturunkan tensinya. Makanya cocok dengan cara Prabowo sekarang dengan PDI dalam masalah ini. Dalam satu masalah, PDI dengan Prabowo cocok. Makanya undang-undang tuh clear, langsung take tokok palu. Kalau seandainya PDI sebagai ketua DPR Puan bisa saja nanti menghalangi sedikit banyaknya, pasti agak riuh, rendah hal di situ. Tapi ini kita lihat bahwasanya Puan langsung pop selesai. Nah, tujuan dari Prabowo sebetulnya ini, dia sudah menyadari ada krisis nanti. Kalau sempat undang-undang perampasan aset ini karena terbentur tadi masalah-masalah itu, karena sulitnya untuk mengundangkan hal itu, dia sudah merasakan ada gejolak-gejolak ekonomi sekarang. Dan terasa juga, udah pasti. Kenapa saya katakan begitu? Prabowo sekarang adalah presiden. Dia menguasai pusat data intelijen. Apa itu pusat data intelijen? Badan Intelijen Negara, di kepolisian ada, kepolisian mungkin salurannya agak tersumbat karena Prabowo agak kurang komunikasi ke situ. Itu kita katakan. Dan sekarang komunikasi dia adalah Badan Intelijen Nasional, kemudian seluruh badan intelijen itu kan pusatnya kepada dia. Apa itu data intelijen? Data intelijen itu bukan data begitu-begitu aja, angka-angka begitu. Juga didasarkan dengan analisa, mirip kita dengan membuat konten ini. Ada analisanya, ada bukti-buktinya, ada contoh-contohnya. Itu juga diutarakan kepada Prabowo. Ini sekarang masalahnya begini. Udah ada gejolak, membuat kesulitan ekonomi di masyarakat, Pak. Ini bakal nanti akan terjadi
Kemudian ada prediksi, kalau di intelijen itu ada prediksi, bakal nanti ini ada kerusuhan, ada macam-macam, segala macamnya, ada krisis. Nah, di saat itu mereka sudah mengatakan kira-kira tanggal sekian atau setahun lagi atau 6 bulan lagi akan terjadi gejolak begini. Kalau terjadi gejolak begini, Bapak akan didemo seperti tahun 98. Nah, makanya Prabowo mengantisipasi kalau sempat dia didemo, kita pun sebagai pemimpin kita akan mengerti kalau kita di demo sementara kita masih berhak kemudian merasa diri kita ini benar aja kita memimpin kan, tentu kita antisipasi untuk pertahanan diri. Apa pertahanan diri? Nah, bercermin dari analisa-analisa itu ada kejadian nanti yang diperisi oleh para badan intelijen ini menyangkut keadaan negara sekarang, masalah ekonomi, kemungkinan nanti ada krisis, kemungkinan nanti Prabowo diminta turun oleh rakyat seperti tahun-tahun 98. Dan bisa jadi Prabowo disuruh turun oleh DPR. Nah, contoh ini kan karena itu Prabowo membuat undang-undang TNI untuk memudahkan dia mengontrol TNI, untuk membuat loyalis TNI loyal kepada dia, bercermin kepada kasus Gus Dur. Gus Dur itu mengeluarkan dekret. Dekret itu apa? Karena Gus Dur kan dilengsarkan oleh DPR. Dilengsarkan oleh DPR dan dia keluarkan dekret membubarkan DPR. Dia suruh amankan polisi pada waktu itu. Kepala kepolisian pada waktu itu menolak. Apa artinya di situ? Artinya tingkat kepercayaan Prabowo, dia lebih percaya kepada TNI karena dasarnya dari situ. Dia tentara, dia Pangkostrat dulunya, kemudian Menteri Pertahanan. Tentu saja ini yang dipercayai. Kalau sempat terjadi dia diturunkan emosi tak percaya oleh DPR saja, dia akan keluarkan dekret. Kalau seandainya nanti rakyat memberontak yang menurut dia itu tidak betul karena hasutan saja, dia akan keluarkan dekret juga. Yang dia suruh amankan, yang mengamankan dekret itu dia perintahkan ABRI, tentara, bukan kepolisian seperti Gus Dur. Karena udah ada contoh-contoh dan analisa-analisa yang diberikan oleh para ahli di dalam lingkaran dia sekarang. Nah, sekarang kalau kejadian itu terjadi, apa sikap kita sebagai pendukung Anies Baswedan? Kita memang tak bisa buat apa-apa pada waktu chaos segala macam darurat seperti tahun 98. Cara antisipasi yang saya katakan tadi, setelah kita mengetahui hal-hal itu, apakah dekret akan dikeluarkan, apakah Prabowo akan jatuh sama kita, efeknya bukan itu. Efeknya sama kita adalah masalah ekonomi. Pasti masalah ekonomi akan hancur-hancuran. Makanya kembali lagi, saya membuat kawan-kawan itu mengerti, kalau ada uang sekarang, jangan simpan dalam bentuk mata uang. Simpanlah dalam bentuk emas. Kalau seandainya sudah lebih besar lagi uang kita, simpanlah dalam bentuk propertinya yang bagus, harganya bisa naik nanti, atau tanah, dibelikan ke tanah. Itu penyimpanan duit yang paling bagus saat ini. Supaya kita mengerti, kalau kita mengerti itu, kita bisa mengambil tindakan. Kemudian kencangkan ikat pinggang dari sekarang. Begitu saja kawan-kawan. Nanti kita olah lagi. Terima kasih.